ketika kita membaca alif lam mim, itu kita telah membaca apa? Nah, telah membaca 3 huruf. Afwan sebentar. Nah, kita lanjutkan. Jadi ketika kita telah membaca alif lam mim, itu tandanya kita telah membaca tiga huruf. Bayangkan. Maka bagaimana ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ya. 3 huruf tadi saja, alif lam mim, itu sudah Allah lipat gandakan setiap satu huruf 10. Maka alif lam mim saja kita telah membaca atau telah mendapatkan 30 kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan kembali hal tersebut. Yang tadinya 10 Allah lipat gandakan bisa sampai beratus-ratus kali lipat. Ya. Maka ya ikhwah atau ibu bapak semuanya, fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba kita semua dalam hal kebaikan ini. Ya. Terutama dalam Al-Qur'an. Ya. Tidak hanya pahala yang kita dapatkan atau kebaikan dari dunia yang kita dapatkan, tetapi ya, di akhirat pun Allah akan mengatakan apa? Al-mahiru bil Qur'an as-safaratil kiramil bararah. Ya. Al-mahiru bil Qur'an as-safaratil kiramil bararah. Artinya apa? Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka dia akan bersama naungan malaikat. Kapan itu? Ketika saat semua orang di padang mahsyar nanti, ya, tidak ada naungan sama sekali. Ya. Dia tidak memiliki naungan sama sekali, tapi orang yang hafal Al-Quran atau orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama rombongan para malaikat. Ya. Saat dikatakan bahwa matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepalanya, tapi di saat itu ahlul Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, dia dinaungi dengan sayap-sayap malaikat sehingga dia tidak kepanasan. Maka Masya Allah, tidak ada kata rugi dalam mempelajari Al-Quran. Ya, tidak ada kata menghabiskan waktu ketika kita ingin menghatamkan Al-Quran, terutama di bulan puasa ini. Tidak ada kata-kata tersebut. Justru harusnya kata apa? Alhamdulillah, Allah memudahkan kita dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Maka di sini sebelum kita mulai, Anda ingatkan ya, untuk diri Anda pribadi dan untuk jamaah semuanya atau untuk ikhwah semuanya, ya, mari kita berlomba-lomba terus dalam hal kebaikan. Ini kesempatan buat kita. Kesempatan yang datang cuma 1 tahun sekali. Ya, jangan sampai kita merugi. Nah, alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kita saat ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita terhenti pada pembahasan makharijul huruf, yaitu pada bagian tenggorokan. Di sini sedikit Anda ulang sedikit ya. Anda ulang sebentar. Secara umum makharijul huruf itu terbagi menjadi 5, yaitu tenggorokan, kemudian lidah, kemudian bibir, kemudian hidung, dan yang terakhir adalah rongga mulut. Yang terakhir adalah rongga mulut. Nah, kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara lengkap tentang makhraj tenggorokan. Ya, tentang makhraj tenggorokan. Yang mana di tenggorokan tersebut ada terbagi menjadi 3, yaitu bawah, tengah, dan atas. Ya, bawah, tengah, dan atas. Nah, itu secara kurang lebih secara umumnya ya. Nanti insya Allah jika ingin memurajaah bisa disimak kembali video yang telah di-share. Sekarang ya, kita akan melanjutkan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang al-jawf, atau yang dikatakan juga sebagai rongga mulut. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rongga mulut kita ya, ikhwah? Apa sih rongga mulut itu? Bukankah rongga mulut itu sesuatu yang kita mungkin rasanya apa tempatnya ini? Apa sih ini rongga mulut maksudnya? Ya. Jadi para ulama mentafsirkan, ya, sebagian ulama termasuk Imam Al-Jazari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rongga mulut ini atau tempat keluarnya huruf dari rongga mulut itu berawal mula dari tenggorokan, atau bisa dibilang kerongkongan kita ya, karena tempat keluar suara itu kan dari kerongkongan kita yang keluar langsung masuk ke rongga mulut. Jadi kalau kita ya, sela-sela itu adalah rongga mulut. Nah,
Dari tenggorokan keluar, ya, sampai keluar itu disebut dengan rongga mulut. Nah, itu penafsiran dari kata rongga mulut. Nah, sekarang di rongga mulut ini, ya, terdapat 3 huruf. Ya, di rongga mulut terdapat 3 huruf. Tetapi 30 hurufnya ini, ya, ikhwah, semuanya berharokat sukun. Ketiga huruf ini semuanya berharokat sukun. Yang pertama adalah adanya alif sukun. Kemudian wawu sukun. Kemudian ya sukun. Ya, cuma 3 huruf. Kalau orang Indonesia biasanya menyingkat, ya, agar lebih mudah diartikan dengan ayu. Ya. Ayu itu lebih mudah diingat. Ayu itu huruf mad, ya, huruf rongga mulut. Alif, wawu, dan ya. Ya. Dan ketiga huruf ini memiliki nama lain, ya, disebut dengan huruf mad. Ingat namanya, ya. Ketiga huruf ini memiliki nama lain yang disebut sebagai huruf mad. Nah, kita kembali lagi ke rongga mulut dulu. Dikarenakan 3 huruf ini adalah huruf al-jauf atau rongga mulut, dan kalau kita membaca Al-Quran, ya jamaah semua, apakah kita bisa membaca huruf yang depannya tidak berharokat? Ya, ataukah harokat sukun itu bisa kita baca? Itu pertanyaannya. Dalam bahasa Arab atau Al-Quran sendiri, ya, itu kan terdapat beberapa harokat, ya, seperti fathah, kasrah, dhammah, ya. Kemudian ada tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain, ya. Nah, kalau sukun itu biasanya disebut dengan tanda, bukan dengan harokat. Ya, sebagian kita menyebutnya sebagai tanda mati, ya, bukan harokat. Karena kalau harokat itu yang bisa dibaca, sedangkan tanda mati itu sukun artinya. Nah, karena kita tidak bisa membaca, ya, huruf-huruf yang bersukun ini, bertanda sukun ini, maka kita perlu, ya, pasangan. Kita perlu pasangan di sini agar dia bisa dibaca. Maka apa pasangan tiap hurufnya? Yang pertama, alif sukun dipasangkan sebelumnya, ya, dengan fathah. Kemudian wawu sukun dipasangkan sebelumnya dengan dhammah, sedangkan ya sukun dipasangkan sebelumnya dengan kasrah. Inilah pasangan-pasangannya. Ya, dan ini kita harus tahu atau harus ingat, dihafal, ya. 3 huruf insya Allah mudah. Alif, wawu, dan ya. Alif dengan fathah, wawu dengan dhammah, ya dengan kasrah. Insya Allah mudah kalau kita ingat-ingat. Ya. Nah, disinilah letak nantinya akan terjadi, ya, keluarannya huruf dari al-jauf. Nah, sebelum kita masuk, ya, ke lebih keterangan yang lebih jauh lagi, ya, di sini, ya, bisa dikatakan al-jauf karena suara, ya, jika mempunyai keadaan yang sesuai dengan pasangannya, maka dia akan menimbulkan panjang 2 harokat. Jadi akan memunculkan suara yang berpanjang 2 harokat. Yang mana itu disebutkan, ya, atau dinamakan sebagai hukum mad asli. Mad asli atau juga dinamakan dengan lain mad tabi'i. Agak mepet, ya. Nah, dinamakan dengan mad asli ataupun mad tabi'i. Asli, ya, dasar dari segala hukum mad. Tabi'i, tabiat kita, ya, tabiat bawaan, itu kan dari dasar diri kita sendiri, ya, dinamakan dengan tabiat. Ya. Makanya di sini disebut dengan mad asli dan mad tabi'i karena pasangan huruf-huruf ini, pasangan harakat dan huruf ini menjadi dasar dari semua hukum mad yang sering kita baca atau temukan dalam Al-Quran.
Nanti ketika kita sampai di hukum mat, kita akan tahu ya, kenapa huruf ya, kenapa kalimat ini dibaca 2 harokat, kenapa harokat ini atau kenapa kalimat ini dibaca 4 harokat, 5 sampai 6 harokat. Kenapa? Apa penyebabnya? Ya penyebabnya karena perubahan dari pasangan-pasangan ini. Pasangan-pasangan ini dapat merubah panjangnya bacaan dalam Al-Quran. Nah, 2 harokat ini, ya, ya, 2 harokat ini dia wajib ya dibaca, dan ini paling sering kita temui di Al-Quran. Oke, nanti kita akan coba contohkan ya dengan membaca beberapa kata atau surat yang di dalamnya mengandung al atau mad asli. Oke, coba sekarang kita kembali ke al-jauf dahulu. Ya, tadi kenapa dinamakan al-jauf dan bagaimana dia? Pertama, kemarin kita telah mempelajari al-halqu, ya, makhraj dari tenggorokan. Di sana misalnya ada huruf H, ya, ada huruf H di sana. Nah, ketika kita mengeluarkan huruf H, ya, itu secara langsung kita mengeluarkannya dari mana? Tenggorokan kita, bagian bawah. Tetapi ketika H berharokat fathah dan setelahnya adalah alif sukun, jadi penulisan jadi seperti ini ya. Jadi H setelahnya adalah alif sukun dan dia berharokat fathah, maka dia dipanjangkan 2 harokat menjadi H, 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 ya. Nah, otomatis dengan panjangnya tersebut dia akan melewati rongga mulut. Ya. Jadi bisa dikatakan ya semua huruf ya, mau dia dari manapun, jika dia melewati rongga mulut, ya, jika dia melewati atau mempunyai hukum mad asli, maka pasti keluar dari rongga mulut. Ya, Anda ulangi, semua huruf dari makhraj manapun, ya, dari tempat keluar manapun, jika bertemu dengan mad asli, ya maksudnya harokatnya dan setelahnya berpasangan, maka dia pasti keluar dari rongga mulut. Di sini bisa difahami enggak kira-kira? Ya. Panjangnya huruf itu pasti keluar dari rongga mulut. Dan yang menyebabkan panjang itu pasti 3 huruf ini. Ya. Makanya ini yang dikatakan sebagai huruf mad. Ya. Mad itu artinya panjang ya. Mad itu artinya panjang. Ya. Dan 3 huruf ini yang menyebabkan bacaan menjadi panjang. Asalkan dia berpasangan dengan harokatnya, maka terjadilah panjang. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nanti insya Allah kita buka sesi untuk pertanyaan di akhir nanti. Silakan, jika nanti ada pertanyaan, silakan disiapkan. Oke, begitu pula juga misalnya dengan huruf gha, ya, huruf gha yang setelahnya ada wawu. Ya, misalnya kita sebut sebagai harokatnya dhammah misalnya. Kita keluarkan dulu 1 harokat saja. Ghu, 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 ghu. Keluar dari mana? Tenggorokan bagian atas atau akar lidah. Ya. Tapi ketika dia bertemu ya dengan wawu, yang mana dia ketika itu berharokat dhammah, maka ghu di sini dipanjangkan 2 harokat. Ghu, 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 ghu. Dan setelah itu otomatis dia akan melewati rongga mulut dan memiliki hukum mad asli, yang mana wajib dibaca 2 harokat. Kemudian juga ya, misalnya huruf yang sudah kita pelajari kha, ya, huruf kha bertemu dengan ya, ya, khi jadinya. Yang awalnya kha, khi, 1 harokat keluar dari atas, tapi ketika kita panjangkan khi, ya, dia memiliki hukum mad asli, dipanjangkan 2 harokat, maka itu yang disebut dengan apa? Rongga mulut. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, sekarang bismillah, coba kita akan buka
ya, surah yang dimana di dalamnya terkandung banyak dari hukum mad asli, ya, biar lebih jelas tentang mad asli ini. Sebelumnya saya ingatkan bahwa mad asli ini wajib dibaca panjang 2 harokat. Ya. Wajib dibaca panjang 2 harokat. Oke. Silakan yang membawa Al-Quran bisa ikut dibuka pada surah Asy-Syams. Ya. Di sini jika tidak terlihat ya atau kurang jelas, bisa diikuti. Ya. Silakan dibuka pada surah Asy-Syams. Pada surah Asy-Syams. Ya, di situ misalnya kita beri basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Nah, di sini ayat pertama ada berapa hukum mad asli coba? Ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Coba dari ikhwah semua nih yang ada hadir di sini, kira-kira sadar nggak di dalam ayat pertama ini ada berapa sih hukum mad asli? Silakan aktifkan mikrofonnya. 1, 2, 3 atau lebih? Atau ada berapa? 3. Ada 2. Nah, masya Allah. 3. 2 itu di mananya ya? Sama. Huruf waw sama Ada huruf apa duanya? di awal, Ustadz. Waw. Ada huruf ha dan Waw. huruf apa? Dal. Bisa diulangi coba agak lebih jelas suaranya. Waw dan ha. Waw dan ha. Oh, tidak. Afwan ya, sini ada kesalahan. Nah, yang 2 itu benar ya. Ada 2 itu benar, tapi bukan di waw dan ha. Lebih tepatnya ada di mana? Di akhir semua itu pada kalimat waduhaha. Waduhaha. Ya. Ha dan ha. Ya. Ha dan ha. Ya, keduanya itu mad asli. Kalau wawu ya, kalau wawu dia itu dikatakan bertemu dengan alif lam. Ya, dia dikatakan bertemu dengan alif lam. Ya, sama juga seperti kalau dilihat pada bismillah ya. Bismillah ya, mim yang bertemu dengan alif lam pada kalimat Allah, atau Rahman, ha yang bertemu dengan Ar-Rahman, alif lamnya, dengan nun yang bertemu juga dengan alif lam pada Ar-Rahim. Nah, jika bertemu dengan alif lam seperti ini, maka dia tidak dibaca panjang atau tidak bisa disebut sebagai hukum mad asli. Ya. Di sini makanya dibacanya bukan wasyamsi, bukan ya, tapi langsung wasyamsi, wasyamsi, wasyamsi. Kemudian waduhaha, waduhaha. Nah, di sini pertanyaannya. Tadi dibilang kalau fathah setelahnya alif, dhammah setelahnya wawu, kasrah setelahnya ya. Lah ini kok pada huruf ha dia nggak ada alifnya, tapi kok disebut sebagai hukum mad asli. Ya. Nah di sini karena yang Al-Quran yang anak pakai sekarang ini, ya dia bertuliskan dengan khat Utsmani, ya, ditulis dengan khat Utsmani atau kitabah dari Madinah. Ya. Yang bukan huruf awal ya, atau bukan di akhir atau di awal, dia biasanya ditandai dengan tanda kecil ya, harokat kecil di atasnya. Kalau bisa dilihat ya, di atas huruf H ya, itu ada tanda garis kecil. Ada tanda garis kecil.
itu menandakan kalau setelahnya ada alif. Itu menandakan setelahnya ada alif sukun. Oleh karenanya ha dibaca 2 harokat. Maka salah ketika kita membaca wasyamsi wa duhaha, itu salah. Wasyamsi wa duhaha, itu salah. Yang benar bagaimana? Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, ya. Ha dan ha-nya 2 harokat. Harus 2 harokat dan tidak boleh lebih. Itu yang perlu diperhatikan. Contoh juga ketika kita membaca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Rahma, rahma. Di mim apakah ada alif setelahnya? Tidak ada ya. Hanya ditandai dengan alif. Ya, kecil. Ya, ada tanda harokat kecil di atasnya. Tapi ini mengartikan adanya alif sukun. Maka Ar-Rahman, mimnya dibaca panjang, 2 harokat, dan dia berhukum apa? Mad asli. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan, ya, hampir dari awal ayat ya sampai akhirnya, dari ayat 1 sampai 15 surat Asy-Syams, itu semua diakhiri dengan mad asli. Ya, dengan mad asli. Maka jika kita membacanya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, ya itu yang benar. Tapi kalau kita panjangkan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, mungkin terdengar lebih bagus, tapi tidak salah secara hukum tajwid. Ya, jadi yang perlu diperhatikan kadang ketika kita mendengarkan murotal Al-Quran, kadang kita suka lupa dengan indahnya suara. Ya, kadang kita suka lupa dengan indahnya suara, padahal di sana ada kesalahan beberapa hukum tajwid. Ya, dan ini lebih besar. Ya. Kesalahan pada tajwid apa? Itu berdosa. Ya. Tapi kesalahan pada nada, pada keindahan suara, itu tidak mengapa. Jadi mana yang kita pilih nantinya? Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya. Hukum mad asli itu paling banyak ada di Al-Quran. Jadi panjang 2 harokat ini harus sangat diperhatikan. Makanya penting tadi Ana bilang, pasangan-pasangan tadi dihafalkan. Agar jika bertemu, kita bisa langsung tahu, oh ini 2 harokat. Ya. Oh ini 2 harokat. Ya, ini mad asli. Nah, nanti silakan ya, bisa dipraktekkan dengan surah Asy-Syams ini. Ya. Wal-laili idza yaghsha. Di sana ada za, ada sya, ada ha, yang 2 harokat. Ayat keempat ya. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili. Coba. Pada wal-laili ya, di situ ada ya sukun, sebelumnya apa? Berharokat fathah. Ada ya sukun, sebelumnya berharokat fathah. Apakah ini mad asli? Bukan. Ya, ini bukan mad asli. Karena tidak sesuai pasangannya. Ya pasangannya dengan apa? Kasrah. Ya. Maka wal-laili tidak dibaca panjang dan juga bukan hukum mad asli. Tapi wal-laili idza yaghshaha. Idza 2 harokat mad asli, yaghshaha, syaha, mad asli semua. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu sedikit ya kurang lebihnya tentang hukum mad asli. Nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Jelas enggak untuk hukum mad asli? Tanda-tandanya tadi itu ya. Itu perlu diperhatikan tanda-tandanya. Kemudian juga al-jauf,
Itu kenapa disebut al-jauf? Karena semua huruf yang melewati ya ketiga huruf mat tadi maka akan baca panjang. Dan jauf itu hanya terjadi ketika dibaca panjang. Ya, nanti untuk mat ya ini harus menjadi dasar kita ya. Mat asli ini dasar untuk kita dalam belajar hukum mat. Kalau kita paham mat asli, insya Allah untuk mempelajari hukum mat setelahnya itu lebih mudah. Karena hukum mat yang lain bergantung pada hukum mat asli ini. Jadi tidak ada kebingungan lagi. Ini dibaca 6 harokat atau 4 harokat ya? Ini wajib atau sunnah ya? Ini harus berapa ya? Tidak ada. Ya. Karena ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan mahir tadi apa pahalanya? Ya, di awal bersama naungan para malaikat. Insya Allah kita ingin menggapai hal tersebut, maka terus semangat dalam belajar. Bismillah. Ya, kita coba Bismillah, kita lakukan, kita tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ambil sebab-sebabnya, ikhtiarnya kita ambil, kita belajar terus. Ya, terutama juga di bulan puasa ini harus lebih berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Nah, barakallahu fikum ayyuhal jamaah, ya, Bapak Ibu semuanya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan tentang pembelajaran kita pada hari ini atau pada sore hari ini tentang al-jauf dan rongga mulut, Anda persilahkan. Falyatafaddal mashkuran majura. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya, atau jika memang malu ya bisa lewat chat saja. Insya Allah jika memang tayassaroli ya saya bisa menjawabnya, akan Anda jawab langsung. Insya Allah. Anda ingatkan juga ya nanti untuk murojaah bisa silakan disaksikan videonya, bisa dilihat di videonya, bisa minta atau menghubungi tim dari Yadul Ulya. Nanti bisa dilihat ulang, disaksikan kembali. Silakan. Sudah ada nih. Kalau nggak ada, Anda tutup ya. Nah, ya, semoga bisa dipahami dengan mudah semuanya dan menjadikan pembelajaran kita pada sore hari ini berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, dan segala amal perbuatan kebaikan yang telah kita kerjakan di bulan puasa ini. Anda tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau huruf yang keluarnya dari tenggorokan ketemu mat tabi'i, jadi masuknya ke al-jauf. Nah, semua huruf yang keluar ya atau bertemu dengan huruf-huruf al-jauf pasti hukumnya mat tabi'i. Ya, dibaca panjang. Atau dengan kata lain juga semua yang dibaca panjang pasti keluar dari al-jauf. Ya. Apa nih Pak Haris, okay. Nah, silakan jika ada kepentingan silakan keluar. Kalau ada yang ingin bertanya, nah masih di sini dulu sebentar.
Baik. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum.